Murder! Kang Yunan! Kamu Yunan, rupanya cintamu pada Juarsi tak ada habis-habisnya. Meski dia sudah jadi gundik Belanda itu. Hentikan, bangsat! Maju, kalau kau mau menjadi bangke. Jangan! Kang Yunan, jangan melongok, Kang. Cepat, bantu aku menguburkan binatang-binatang ini. Tapi Kakang harus merahasiakan peristiwa ini. Cepat, cepat! Ayo. Rumah ini sekarang sudah sah kepunyaan Bapak. Ya. Dan ingat Pak perjanjian kita. Ya. Sebab saya sebagai perantara semua tanggung jawab. Sudahlah Pak, jangan khawatir Pak. Saya hanya ingin punya rumah. Ya. Dengan harga yang murah saja, saya sudah cukup berterima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mari Bu. Ya, ya. Pak, barang yang lain sudah datang. Cepat turunkan. Baik Bu. Beringin itu, aku tidak suka. Rasanya seperti di kuburan saja. Besok suruh orang tebang pohon itu ya, Mas. Iya. Hati-hatian, kau tidak boleh terlalu capek. Nanti sakit lagi. Debu.
bisa terkubur dalam debu. Rumah begini tua kok dibeli. Harganya, Han. Tidak ada yang lebih murah untuk rumah sebesar ini. Di kota, uang kita barangkali hanya mampu untuk kontrak 2 tahun untuk rumah sebesar ini. Pak, coba itu bawa ke belakang. Ya, taruh sana. Dekat dapur ya. Pur, bantu saya, Pur. Ayo. Langsung ditempati, Pak Guru. Oh, Pak Madrais. Ya, begitulah Pak. Kami langsung pindah hari ini. Rencananya malahan mau ke rumah Bapak nanti malam. Sama saja, Pak. Siapa sempat lebih dulu. Yang penting, asal kita saling kenal, apalagi sesama warga sini. Ana? Ana? Sebentar, Pak ya. Mari. Ana, kemari sebentar. Pak. Oh. Nah, kenalkan dulu dengan Pak RT kita. Hana. Madrais. Oh, Apa Ibu bisa... sebentar, Pak. Sini, Mas. Apa? Sebentar, Pak ya. Mari. Sini. Apa? Lihat, Mas, lukisan begini indah ditelantarkan begitu saja. Indah sekali. Terutama senyumannya. Tidak kalah dengan Mona Lisa-nya Leonardo da Vinci. Menawan, tapi sayang. Kenapa? Sudah pada robek. Dan tatapan matanya terlalu tajam. Seperti menyimpan dendam. Justru aku mengaguminya. Matanya begitu hidup dan indah. Dan sangat berkesan. Itu mata tukang teluh. Lihat saja. Oh, nama pelukisnya seperti orang Belanda. Pak, yang ini jadi taruh di depan. Ya, taruh saja di sana. Baik, Pak. Sudahlah, Han. Taruh lukisan itu di sana. Kau bisa suruh bantu orang-orang mengatur orang depan, ya? Nih, Pak ya. Terima kasih. Tidak takut, Pak. Tinggal di rumah sebesar ini berdua. Kenapa? Kelihatannya angker. Mau kosong. Terima kasih, Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ya. Apa bisa saya minta tolong, Pak? Apa ada orang yang diupah untuk menebang pohon itu, Pak? Hah? Menebang pohon itu? Ya. Lewat saja tidak ada yang berani kalau sudah maghrib. Kecuali ada keperluan mendesak. Kenapa? Takut hantu? Di zaman perang bintang dan serba canggih begini, masih saja takut dan percaya pada hantu. Ya, sudahlah, Pak. Maklum, orang kampung. Tapi kalau Pak Guru mau menebang, saya bisa memanggilkan orang dan minta tolong kepada Pak Hanafi. Siapa itu Pak Hanafi? Orang alim, Pak. Ibadahnya rajin. Sehingga kabarnya dia mempunyai karomah yang bisa mengalahkan roh jahat. Tidak perlulah, Pak. Biar saya sendirilah yang akan mencari orang untuk menebang pohon itu. Soalnya istri saya tidak suka ada pohon sebesar itu berada di halaman rumah. Angker katanya. Hana, kau sudah bikin kopi? Hana? Han? Hana? Hana? Mas Agus bikin kaget.
Kapan kau sempat bikin kopi, Hana? Kalau kau sibuk terus dengan lukisan ini. Lihat, Mas. Lehernya robek, dadanya berlubang. Masa Mas Agus tidak kesian melihat wanita secantik ini sengsara? Kenapa, Han? Lukisan itu, Dia telah menyakitimu. ya, dia telah menyakiti aku. Besok aku akan buang. Kalau perlu bakar saja sekalian. Assalamualaikum. Ya. Oh, Pak Wah. RT. Kelihatannya Pak Agus nyenyak betul tidurnya tadi malam. Ya, karena saya terlalu capek, Pak. Maklum. Ada Pak Camat dan bapak-bapak polisi di luar, Pak. Polisi? Mau apa mereka? Loh, Pak Agus tidak tahu. Pohon itu sudah tumbang. Tumbang? Kapan? Tadi malam, ketika hujan lebat dan angin ribut. Oh. Wah, Pak Agus ini benar-benar lelap tidurnya tadi malam. Sampai tidak dengar apa-apa. Iya, ya. Mari, Pak. Sebentar, Pak, ya. Maaf, Pak. Sebaiknya Ibu jangan dikasih tahu, Pak. Sebab Di lubang bekas bongkaran akar pohon itu terdapat tengkorak manusia, Pak. itulah sebabnya polisi datang kemari, Pak. Pak Warso, orang-orang suruh minggir. Pak, ini anak, ayo, minggir, minggir. Pak Agus, kenalkan ini Pak Camat. Ini Pak Serse Susilo. Susilo. Ini Pak Misdar. Ya, Misdar. Dan itu Pak Suwarso. Iya, ya. Pak Agus ini guru SMA. Penghuni rumah ini yang baru pindah kemarin. Pak Guru tahu di mana alamat terakhir pemilik rumah itu? Wah, saya tidak tahu, Pak. Saya membelinya melalui seorang perantara. Dan rupanya pemilik terakhir rumah ini sudah memberi kuasa penuh pada perantara itu untuk mengurus penjualannya. Atau mungkin Pak RT tahu? Itulah, Pak. Orang itu namanya Pak Yunan. Tapi ia tak pernah menetap di suatu tempat. Kabarnya dulu Pak Yunan itu kawan dekat bapak saya. Tapi tak tahulah, Pak. Orangnya misterius. Dia tidak mau kumpul sama orang-orang, Pak. Bahkan semenjak saya jadi RT di sini pun, dia belum pernah mau datang pada pertemuan warga. Yang itu singkirkan. Bukan saya sudah katakan, istri bapak tidak tahan melihat tengkorak. Memang belakangan ini sering pingsan, Pak. Mungkin bawaan si jabang bayi. Hah? Sedang hamil? Ya. Pantas. Tolong, Pak.
Tulang-tulang di karung. Tolong kasih jalan. Mundur. Tolong kasih tahu dengan Pak RT. Mundur, Pak. Saya dengan Pak Camat permisi dulu ya. Iya, Pak. Pak Warso, orang-orang suruh bubar. Ayo bubar. Ayo bubar. Bubar ayo. Pak Camat, mari. Ayo anak-anak ke sekolah. Ayo bubar. Hana, Ada apa sih, Mas? kau pingsan tadi. Tidak. Aku tidak apa-apa. Sudahlah Pak, tinggal saja. Ya. Gila. Bagaimana? Ditebang tidak memban, Pak. Sudah kuduga dari dulu. Coba cepat panggil Pak Hanafi. Salim sedang ke sana, Pak. Ya. Harus pakai gergaji besar. Siapa yang bisa pinjam ke tukang material atau sewa? Gergaji besar juga belum tentu bisa, Pak. Pohon ini memang ada penunggunya. Ya? Ya? Iya. Omong kosong. Pak Guru, tidak ada salahnya kita dengarkan omongan mereka. Di sini, hal-hal yang paling muskil pun bisa terjadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pohon itu tidak bisa ditebang. Tolong bantu, Pak. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Potong dan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Pak Agus. Oh ya. Dunia ini tidak hanya terlihat oleh sebelah mata kasar. Ada alam gaib di balik alam nyata ini. Bapak tahu kamu orang terpelajar, tapi tidak seharusnya melecehkan hal-hal yang gaib. Manusia ini terdiri dari jasmani dan rohani. Sesudah mati, tubuh kita memang hancur. Tapi roh kita tidak akan mati untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita di kemudian hari. Dan roh manusia yang semasa hidupnya penuh maksiat akan bersatu dengan jin jahat. Dan itulah yang bisa disebut setan. Hati-hati nak. Rumah itu kelihatannya kurang baik untuk keluarga muda seperti kalian. Kurang bersih. Terima kasih Pak. Ingat, tidak ada manusia yang mampu mengalahkan kekuatan gaib dari roh jahat. Yang kuasa hanya Tuhan. Kenapa? Manusia berasal dari makhluk yang digolongkan dalam Jatuh, Bu. mamalia. Bawa ke kantor ya? Atau Ya, binatang baik, Bu. menyusui yang kemudian berevolusi dan berkembang dalam kronologis jutaan tahun lamanya. Kemudian menjadi makhluk yang tergolong dalam ordo primata. Binatang di dalam ordo tersebut kemudian berevolusi terus menjadi Dryopithecus. Cak, ke sini. Dalam proses evolusi ini terjadi pembelokan garis atau divergent line of evolution. Satu arah berevolusi menuju keluarga Pongidae yang akhirnya berkembang menjadi keempat jenis kera, yaitu gibbon, orangutan, gorila, dan chimpanzee. Sedang arah yang satu menuju garis hominidal yang akhirnya menjadi manusia seperti sekarang ini. Setelah melalui Pithecanthropus dan Homo sapiens. Desi, ke depan coba. Iya, Pak. Kopi. Man. Kopi dulu, Man.
Wah, gimana, Pak? Maaf, sorry Pak. Wah, sorry ke priben, Pak motornya jelatan orang haruan. Hana. Orang-orang bilang kamu pingsan tadi. Aku melihat darah. Darah di mana-mana. Leher penuh darah. Dada bersimbah darah. Lihat, Mas. Kamu demam, Hana. Mana lihat, tidak ada darah, juga di lukisan ini. Hanya jahitan di lehernya memang sedikit retak. Karena catnya memang sudah kering. Atau karena terbanting dari malam. Lihat. Semuanya darah. Aku takut, Mas. Kita berada di atas genangan darah, Mas. Hana. Semuanya menjadi darah. Hana. Mas Agus kok kasar dengan Hana? Habis kamu selalu ngaco. Lukisan itu saja yang kamu perhatikan. Apa tidak ada pekerjaan lain yang lebih penting? Apa kamu sudah masak untuk suamimu? Memang sebaiknya aku bakar lukisan itu. Maafkan Hana, Mas Agus. Entah kenapa perasaan Hana tidak karuan. Dan badan Hana selalu lemas. Istirahatlah. Ingat kandunganmu. Lim, kasih minyak lagi, Lim. Orang kampung tidak ada yang mau, Pak Guru. Mereka lebih suka membeli kayu bakar di warung daripada memakai kayu beringin ini. Memang tahayul, Pak. Tapi mau dibilang apa, Pak? Ya, tidak apa-apa lah. Kalau tiap malam dibakar, lama-lama juga habis, Pak. Kamu, Jat, yang ronda, Jat. Bapakmu mana? Sakit, Pak. Jajat aja yang mewakili. Panas! 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 Matikan api itu! Matikan api itu! Iya, iya. Panas! Matikan! Matikan apinya! Tolong matikan apinya, Pak! Istri saya kepanasan! Oh ya, anginnya memang ke arahmu, Pak Guru. Ayo, Min, Jat, cepat matikan. Ayo, cepat. Iya. Ayo, matikan. Matikan semua. Ayo. Hana? Han?
Udaranya dingin sekali ya, Jat. Mau hujan barangkali. Hei, kentokan bantu buku, Jat. Ngobrol saja. Oh iya, sudah lewat. Tidur mulu. Mas Agus, aku telah membunuh Mas. Tidak, tidak, bukan kamu. Bukan kamu yang telah membunuh Han. Kamu telah dipengaruhi roh jahat. Aku takut. Tenang, tenang. Sekarang apa yang harus kita lakukan adalah menyingkirkan mayat ini. Harus dikubur, Mas. Dikubur. Aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak mau dikeroyok orang kampung. Iya, iya. Kasihan anak kita, Mas. Jangan sampai dia lahir dalam penjara. Iya. Ayo, bantu aku, cepat. Hana, tolong! Oh, Hana, Mas. Hana. Bangun, Mas. Ucap, Mas. Mimpi apa, Mas? Seperti orang yang tenggelam saja. Aku tenggelam dalam lubang yang paling menjijikan. Tidak. Cari apa, Mas? Darah. Dalam ruangan ini penuh darah. Darah. Hana, aku mimpi buruk sekali. Mas. Mimpi apa, Mas? Tidak. Tidak.
Maafkan Hana, Mas. Selalu menyusahkan. Sampai-sampai terbawa dalam mimpi Mas. Saya kira ada sesuatu yang kurang beres di rumah ini. Sebenarnya, saya tidak percaya pada tahyul macam itu. Saya yakin sistem ventilasi rumah ini buruk sekali. Dan itu mempengaruhi kerja metabolisme saraf kita. Sudah siang, Mas. Nanti terlambat. Tidak enak kan guru baru datangnya telat? Oh, iya. Pak Guru, sebentar. Bagaimana, Pak? Apa kabar? Baik. Pak Guru, Ya, tengkorak yang dijumpai tempo hari itu ternyata milik seorang wanita. Dan ada tanda-tanda bekas pembunuhan. Sekarang sedang diselidiki di laboratorium. Kami masih berusaha mencari alamat terakhir pemilik rumah itu. sayang, saya tidak bisa membantu. Saya tidak berpikir untuk mencari tahu alamat Pak Yunan. Tidak apa-apa, Pak Guru. Lagi pula siapa yang menyangka kejadiannya bakal berkembang seperti itu? Bukan begitu, Pak Guru? Menurut polisi, tengkorak yang ditemukan di bawah pohon beringin itu adalah seorang wanita yang mati dibunuhan. Oh ya? Ya, tapi nampaknya kau tidak peduli, Han. Ya, apa urusannya dengan kita? Loh, kamu tidak takut Kenapa? menyimpan lukisan itu? Siapa tahu perempuan dalam lukisan itu yang mati dibunuh. Mas Agus. Lukisan itu kan benda mati, Mas. Tidak mungkin kan bisa bangkit untuk melampiaskan dendamnya yang sudah dibawa ke lubang kubur. Betul juga. Tadi kau bilang soal balas dendam. Apa maksudmu? Orang yang mati penasaran, pasti arwahnya akan membalas dendam. Oh, Ya, membalas dendam. Sudah, jangan bicarakan soal itu lagi, Mas. Aku muak. Hana. Teruskan makannya, aku mandi dulu. Suatu saat kau akan kubakar. Hana? Hana? Kami itu berisi darah. Hana? Bak mandi itu berisi darah. Hana, itu hanya angan-anganmu saja. Lihat, tidak ada darah. Hanya keran air ini kau biarkan terbuka terus. Padahal bak mandi sudah penuh. Dalam bak mandi itu ada mayat. Tidak ada apa-apa. Tidak ada mayat. Tidak ada. Hana. Lihat, hanya handukmu saja yang jatuh. Ayo. Hati-hati. Lantai itu licin, Mas. Iya. Sudah sering aku dibikin celaka seperti sengaja mau membunuhku. Bongkar, Mas. Ya, bukankah sejak kemarin Hana sudah minta supaya lantai itu dibongkar? Iya, besok akan aku bongkar. Kalau perlu aku akan ganti dengan lantai marmer. Aku tidak minta diganti marmer, Mas. Semen biasa juga boleh. Baik, Han. Tapi yang penting kakimu harus diurut dulu. Lukisan lagi, lukisan lagi. Aku juga tidak minta dipapa begini. Cuma berikan hakku untuk mencintai lukisan itu. Dan takkan kubiarkan siapapun merebutnya dari tanganku. Sampai kewajibanmu mengurus suami kau lalaikan. Pantaskah itu? Berapa kali aku membuat kopi sendiri karena kau terlalu sibuk menimang-nimang lukisan ke barat itu? Jaga kata-katamu.
Aku tidak suka kamu bicara sekacau itu. Lihat, lihat aku dan lihat siapa dirimu sebenarnya. Akan aku bakar lukisan ini. Bakar kalau berani. Begitu tanganmu menyut api, nyawamu akan melayang. Hana, Kau akan membunuh. Hana. Hana. Mas Agus jangan melotot begitu, Mas. Hana takut. Habis kamu... Maafkan Hana, Mas. Oh, Aku tidak tahu kenapa akhir-akhir ini selalu ingin marah-marah tanpa suatu sebab. ayo. Dan soal lantai kamar mandi itu, tidak usah buru-buru, Mas. Nanti saja kalau sudah ada biayanya. Tidak apa. Aku sudah berniat untuk membongkarnya. Sudah 2 kali aku juga hampir terpeleset di kamar mandi itu. Ayo, aku urut kakimu. Pantas WC agak kurang lancar. Ternyata di bawah WC ini masih ada WC lain. Barangkali lantai kamar mandi ini pun ada 2. Kok bisa begitu? Ya, bisa saja. Siapa tahu pemilik rumah ini... siapa ya namanya? Oh ya, Pak Yunan, menyimpan harta karun di sini. Bisa kaya kita. Kalau misalnya dapat harta karun, apa yang Mas lakukan? Ya, kita jual. Kita beli rumah lain lagi. Dan kita pindah dari sini. Jangan. Kenapa harus pindah? Rumah ini cukup nyaman kok. Dan modelnya juga paling antik. Nah, saya rasa sekarang sudah waktunya untuk bikin kopi. Setuju kan? Kau benar-benar seorang istri yang bijaksana. Kau. Benar-benar rumah iblis. Hana, kopinya tidak usah dibawa kemari. Ya. Aku sudah bilang tidak usah kemari. Kita harus cepat-cepat pindah dari rumah ini. Rumah ini berbau darah. Tulang belulang itu mungkin juga korban pembunuhan, seperti yang ada di bawah pohon beringin itu. Aku harus segera lapor polisi. Jangan. Kenapa, Han? Polisi harus mengusut tengkorak itu. Mas Agus mau semua orang berkerumun di rumah ini. Semua bebas memberikan komentar. Lalu kehidupan kita akan terus-menerus terganggu. Lalu apa yang harus aku lakukan, Han? Tanam kembali dan tutup dengan semen. Ayo, tunggu apa lagi? Gila. Benar-benar rumah terkutuk. Pantas tidak laku-laku sebelum aku beli. Sial. Kamu jangan mudah percaya omongan orang, Ningrum. Ke tempat pelacuran pun aku belum pernah. Itu fitnah. Rum juga tadinya nggak percaya. Tapi setelah melihat Mas Jajat ada di rumah Tante Nur yang genit itu, Rum jadi yakin cerita orang-orang itu benar. Bahwa aku suka melacur. Bahwa Mas Jajat mata keranjang. Jangan marah, Mas Jajat. Biar apa kata orang, Rum tetap cinta sama kamu. Kok kamu diem aja sih? Kamu senang gak sih sama Rum? Saya suka keindahan. Ayo jalan.
tiada hubungannya tengkorak perempuan di bawah pohon ini dengan tengkorak yang berada di kamar mandi. Kasihan istriku, pikirannya selalu terganggu. Rupanya kau yang mengatur semua itu. Kau yang menyuruh Ulun dan Soma untuk memperkosaku. Bohong! Itu fitnah! Dengar, Juarsi. Sebelum kamu menjadi gundik menerus, sudah mencintai kamu. Tapi... Kau tidak berani karena kau seorang kacung, bukan? Kemudian kamu suruh Ulun dan Soma membunuh suamiku, lalu memperkosa aku. Bajingan kamu, Yunan! Tidak, Juarsi. Cintaku tulus. Bukankah aku sudah tutup mulut selama ini? Dan aku pula yang membantu kamu menguburkan mayat Ulun di bawah kamar mandi dan mayat Soma di bawah kakus. Dengan tanganku sendiri mereka telah kubunuh. Dan setiap hari mayat mereka kukencingi dan kuhina dengan belah biang keladinya. Kamulah yang menyuruh mereka memperkosaku. Tidak, Juarsi. Sudah berapa kali aku bilang? Soma dan Ulun memang bajingan tengik. Mereka membunuh Meneres karena ingin merampok hartanya. Kamu lihat. Kamu lihat. Mereka juga melukai aku, kan? Tapi kenapa kau diam saja ketika mereka menggagahi aku? Kenapa? Aku takut, Juarsi. Aku tidak mampu menandingi mereka. Bangsat! Pengecut! Juarsi! Tahu akal bulusmu. Kau memang sengaja membiarkan aku dinodai supaya kehormatanku hancur dan menjadi sederajat denganmu yang cuma kacung rendahan. Betul kan? Karena kau tergila-gila padaku. Jawab, Yunan! Jawab! Jangan, Juarsi! Apapun tuduhanmu, kau adalah istriku. Jangan! Juarsi! Aku suamimu! Aku suamimu! Kau akan kubunuh dan akan kubenamkan mayatmu seperti mereka! Juarsi! Sampai kapanpun akan kubalas dendamku padamu. Tuhan iblis! Kau sudah bunuh Soma dan Ulun. Tapi kau tidak pernah merasa puas. Aku sudah bosan dengan kejalananmu. Tuhan iblis! Tolong, kau harus membalaskan dendamku. Kenapa mesti aku? Karena kau seorang wanita seperti aku.
kau juga sedang mengandung sama seperti aku sedang mengandung. Iya, bunuh semua orang yang telah menyakitiku, semua anak cucunya. Iya. Mudah-mudahan arwahmu tenang di alam baka. Bawah naungan pohon ini. Kenapa? Ada apa? Aku Hana. Ningrum, jangan lupa bukunya. ya, dah. Hei, hai. Dwi, tunggu aku, Dwi. Rim si Ajat. Nanti malam jadi ke rumah Mamur. Tidak. Neng Rom cukup belajar di rumah. Kalian sudah berani bohong pada bapak. Kemarin malam, kalian bilang mau belajar di rumah Tuti. Tapi nyatanya, kalian nonton kan? Soalnya mati lampu, Pak. Alah, nanti malam di rumah Makmur juga mati lampu. Neng Rom, masuk. Permisi, Pak. Masih juga kau berhubungan sama si Jajat, he? Tanya sama ibumu. Keturunan orang macam apa lagi tengik itu? Bapaknya penipu, kakaknya bajingan, tukang perkosa perempuan. Jajat itu kan cuma teman biasa, Pak. Teman biasa. Ya sekarang, tapi lama-lama kau akan kepincut dan tergila-gila. Pemuda macam Jajat itu akan menempuh segala cara untuk memperoleh yang diinginkannya. Tuh kan? Kau dikasih tahu malah ngambek. Kalau bunting baru tahu. Hei, anak manja. Jajat itu keturunan tukang perkosa. Paling-paling yang dia akan jadi buaya juga. Kalau tidak percaya, tanya sama si Amir. Apa yang dilakukan Jajat di alun-alun tiap malam? Sudah, Pak, sudah. Dia sangat ngejelekin orang melulu. Pelacur? Kau dengar itu? Anak semuda itu sudah akrab dengan pelacur. Iya, Ibu. Tuh kan? Tuh kan? Sudah, Pak. Jangan teriak-teriak begitu, malu kan sama tetangga. Selalu. Sudahlah, nak. Jangan terlalu dipikirkan. Yang penting, dekatlah pada Tuhan dengan banyak ibadah dan berdoa. Sembayanglah, nak. Sembayang. Sebab hanya dengan sembayang, kau akan mendapatkan kekuatan batin untuk menangkal pengaruh jahat. Ingat, nak. Tidak ada kekuatan yang dapat menolong kita kecuali atas perkenan Tuhan. Justru saya sedang mulai belajar sembahyang, Pak. Hanya istri saya susah sekali diyakinkan untuk mengerjakan sholat. Pelan-pelan, nak. Itu harus datang dari sini. Terima kasih, Pak. Jangan khawatir. Bapak akan membantu doa dari kejauhan. Baiklah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Samiallahu liman hamidah. Allah. Allah. Lakukan, Hana, lakukan. Cari apa, sayang? Lega rasanya kalau sudah sholat. Kapan kamu mulai sholat, Han? Baiklah, sayang. Suatu saat kita berjamaah ya. Oh ya, kopi saya mana? Di meja kerja. Jadi juga kamu pergi. Alah, Bapak seperti tidak pernah muda saja. Pak, Sebentar, Bu. Jat, tapi anggapan orang tua Ningrum terhadap bapakmu ini dan orang-orang desa di sini, kamu tahu kan? sudah, Pak. Sebentar, Bu. Sebentar. Sudah. Selamat malam, Pak. Malam. Oh, Ningrum ada, Pak? kenapa? Catatan saya di bawah Ningrum. Saya cuma ingin ketemu sebentar, Pak. Dia tidur. Sejak sore dia sudah tidur. Besok pagi saja di sekolah. Udik, kampungan, kolot. Cih, punya anak begitu saja. Masa jam segini dibilang sudah tidur? Bu Agus, dari mana, Bu? Sengaja menunggu kamu. Menunggu saya? Pak Agus? Laki-laki itu lebih mencintai buku-bukunya daripada istrinya. Antar ibu pulang yuk. Ayo. Loh, kok jalan sini, Bu? Tidak apa-apa. Lewat sini juga sama saja. Sampai. Sekarang saatnya kau harus menggantikan dosa kakekmu, Ulun. Hana? Han? Hana, bangun. Hana, bangun. Kenapa saya ditidurkan di sini, Mas? Loh, malah aku yang ingin tahu. Kenapa kau tidur di sini? Entahlah, Mas. Perasaanku makin aneh. Pikiranku semakin kacau. Ayo bangun.
Aku juga kesiangan lagi. Terlambat sholat subuh. Rasanya lebih baik kehilangan yang lain daripada kehilangan waktu sholat. Kapan kau akan belajar sembahyang, Han? Kapan-kapan. Hana, sholat itu bisa menenangkan pikiran yang kusut dan menghancurkan niat jahat. Iya. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Iya. Tolong dikit dong, geser. Ada apa, Pak? Murid-murid kok masih banyak yang Iya, kenapa dengan dia? Pak Agus belum tahu. Jatmiko tadi pagi ditemukan sudah menjadi mayat di semak. Dibunuh, Pak. Dibunuh? Tidak. Awas, minggir. Maaf ya. Tenang, Bu. Loh, kok tumben telat sekali pulangnya, Mas? Habis melayat. Melayat? Iya. Siapa yang meninggal? Salah satu muridku, Sujatmiko. Ia memang dikenal urakan dan mata keranjang. Tapi menurut teman-temannya, ia cukup baik. Dan tidak punya musuh. Maksud Mas Sujatmiko yang... Itu yang suka menggantikan bapaknya meronda. Yang waktu itu bersemangat sekali untuk mengerahkan teman-temannya membakar pohon beringin itu sampai habis. Berdasarkan pengamatan sementara, kata Pak Susilo, pembunuhnya seorang wanita. Dari mana dia tahu, Mas? Ditemukan celana dalam berenda dekat mayat Jajat. Yang membuat tanda tanya, celana dalam itu robek jahitannya. Mungkinkah ia dibunuh ketika mau memperkosa? Dan luka itu begitu mirip sekali dengan mimpiku. Mimpi yang paling mengerikan sekali yang pernah aku alami. Minang mana, Mas? Hana jadi takut. Kejadiannya sama. Hanya korbannya yang berbeda. Kenapa, Mas? Hana jadi bingung. Aku tidak pernah melupakan mimpi itu. Takkan bisa. Seolah-olah mimpi itu bakal terjadi pada diriku. Di rumah ini. Seperti dalam mimpiku. Dada Jajat jebol. Dan Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin, Mas? Hana makin jadi cemas. Tidak. Kamu tidak boleh tahu. Kamu tak akan... Katakan, Mas. Hanya mimpi. Percayalah, aku tidak terpengaruh. Percayalah. Pembunuh itu adalah kamu. Aku pembunuh.
Bukan Sujatmiko, tapi laki-laki lain dalam mimpiku. Hampir saja aku mati berdiri, Mas. Untunglah hanya dalam mimpi. Mimpi kan cuma kembang tidur ya, Mas? Rasanya tidak. Bukan sekedar kembang tidur. Mudah-mudahan bertanda baik, Mas. Seperti secabang bayi yang sedang menendang-nendang perutku ini. Bertanda buruk. Batinku membisikkan itu. Mas. Hana. Ruang ini selalu terkunci, Pak. Aneh. Lihai betul orang yang bisa masuk kemari dan mempermainkan kita. Darah ayam barangkali, Pak. Sampel darahnya sudah kusuruh periksa di laboratorium. Tapi sepanjang pengalamanku, bau darah seperti ini pasti darah manusia. Atau kita harus minta bantuan pada dukun, Pak. Sejak pertama tengkorak ini sudah mengandung keganjilan. Ya, demikian dengan Pak Yunan, bekas pemilik rumah itu. Jejaknya belum bisa kita lacak. Padahal, kita masih membutuhkan keterangannya untuk menyusuri riwayat tengkorak ini. Dia juga misterius. Rohana yang lewat galengan, malah saya yang kejebur. Selamat malam semua. Selamat malam, Pak RT. Malam. Silakan duduk, Pak. Tidak usah. Silakan teruskan ngobrolnya. Ya, Pak. Asalkan jangan lengah. Dan jangan lupa, setiap jam bergilir untuk keliling desa, ya? Tentu, Pak RT. Kita juga tidak ingin kejadian seperti Sujatmiko terulang lagi di kampung kita ini. Pokoknya kita harus tetap waspada. Jangan sampai jatuh korban lagi. Bagus, bagus sekali. Ya, Pak. Kalau setiap warga mempunyai kesadaran seperti itu. Ya, Pak. Mari, saya kontrol dulu ke selatan desa. Baik, Pak. Perlu dikawal, Pak? Tidak usah. Singkong bakar dulu, Pak. Makasih. Kita bakar singkong lagi. Bu Agus. Maaf, Bu. Ya. Saya kira siapa? Ronda, Pak RT. Ya, beginilah, Bu. Sudah menjadi kewajiban saya untuk kontrol. Meskipun bukan giliran saya. Malam-malam begini kok sendirian di luar, Bu? Pak Agusnya kemana? Ya, suami saya kalau sudah tidur seperti kerbau mati, Pak. Tidak pernah peduli sama istrinya.
berdiri di situ apa tidak kedinginan, Pak RT? Ayo masuk saja, Pak. Ayolah. Kau harus menggantikan dosa bapakmu si Soma. Apa maksud ibu? Jangan. Hana? Hana? Hah? Astagfirullahaladzim. Hana! Apa yang telah kulakukan, Mas? Apa yang terjadi? Kenapa bisa begini? Pak Matrais, ya Tuhan. Biadab. Binatang. Bukan aku yang melakukan. Bukan aku. Bukan kamu. Lihat tanganmu. Lihat mukamu. Sini. Sini. Lihat. Lihat. Dia yang menyuruhku. Dia. Bajingan. Apa salah kami kepadamu? Apa? Kenapa kau hancurkan rumah tangga kami? Kenapa? Sebentar lagi orang-orang kampung akan berbondong-bondong membawa linggis dan parang, dan kita akan direjam. Dan kemudian polisi akan membenamkan kita ke dalam penjara yang dingin dan pengap. Mas, aku rela masuk penjara kalau memang aku bersalah. Tapi sungguh mati, Mas. Aku tidak merasa melakukannya. Aku tidak merasa melakukannya, Mas. Iya, iya, iya. Kita harus segera pindah dari rumah ini. Bersihkan dirimu, cepat. Rumah ini benar-benar sarang setan. tidak mau pindah dari rumah ini. Ini rumahku. Aku tidak mau pindah dari rumah ini. Ini rumahku. Kau sadar apa yang kau ucapkan? Aku sudah bilang jangan lagi sentuh lukisan keparat ini.
Hana! Sadarlah, kamu coba Tuhan. Ya, lindungilah istriku yang tidak berdosa. Bebaskanlah dari pengaruh yang jahat itu. Hana! Hana, aku suamimu. Ya Tuhan, lindungilah istriku. Masih, dendam yang kau lakukan telah melampaui batas. Kau membunuh juga orang yang sama sekali tidak bersalah. Dia suamiku yang telah membunuhku. Bukan. Dia suami orang yang jasadnya kau pinjam. Aku yang telah membunuhmu. Kau gak itu Yunan? Iya. Ambilkan tasbih, cepat! Istrimu telah dirasuki roh jahat. Bantu aku dengan doa, percayalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dia bilang ke arah selatan desa. Iya. Lapor, ayo kita lapor. Ayo, Pak. Ambilkan tasbih. Kalungkan. Tenang. Cepat. Hana, bangun. Ada apa, Mas? Ada apa? Kau pingsan tadi. Ayo. Siapa itu, Mas? Pak Yunan, pemilik rumah ini. Alhamdulillah, bantuan doaku ada gunanya. Apa yang harus kami lakukan untuk mengusir roh jahat itu, Pak? Istrimu yang dapat membinasakannya. Kenapa saya, Pak? Sebab kamulah yang paling lemah. Sehingga roh jahat Juarsih dapat menguasai dirimu. Maksud Bapak? Istrimu harus memperkuat dirinya dengan kalimat tauhid. Bagaimana? Selamat semua? Alhamdulillah. Jangan, Pak. Percuma. Ya roh jahat
melakukan manusia. Bacalah bismillah sebelum melakukan sesuatu. Ayo baca. Alhamdulillah. Kutuk rumah ini sudah selesai. Iya Pak, tapi hukum harus tetap dijalankan. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadakal mukhlasin. Setan takkan pernah menyerah. Dia akan datang lagi setiap saat untuk menyesatkan manusia dari jalan Tuhan. Dan dia pantang dikalahkan kecuali oleh orang-orang yang beriman.